Hai pemirsa, balik lagi di Reco Buntung Channelnya Jogja. Di video kali ini, setelah kemarin aku tereliminasi, sekarang aku kembali mengambil tahta di sini ya. Dengan artis kita malam hari ini. Halo kakak Aiza Kirana. Mohon maaf salah server kakak. Mei Damara. Mei Damara De Jongs. Apa? Mei Damara De Jongs. Oh, aku kira Mei Damara Trims. Yang minta. Tapi ngomong-ngomong pemirsa, sebelum kita lebih lanjut lagi di video ini, semoga kamu atau ada semuanya tetap kabar baik ya. Kabar baik, kabar sehat semuanya. Amin. Tetap harus jalankan protokol kesehatannya nih pemirsa. Kita, betul, jauh-jauhan. Pakai apa nih namanya? Kapster. Masker kakak aku. Dan rajin-rajin cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir pemirsa. Benar sekali. Well, di video kali ini kita akan kembali nyeritain tentang pengalaman horror. Tapi unik banget nih malam hari ini, Mei. Kenapa? Karena kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang wet-witan. Nah, wet-witan. Karena kan lagi happening juga ya, yang suka tanduran. Oh iya, suka tanduran. Kita hari ini dan sekarang di video kali ini kita akan cerita pengalaman horor tapi yang berhubungan sama wet-witan. Sama wet-witan. Penasaran gitu gak sih pemirsa sama ceritanya dari kita berdua malam hari Pastinya ini? Pastinya penasaran, tapi jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen di video ini dan juga share di semua sosial media kamu nih pemirsa. Awas kalau enggak lo tak jewer lo nanti lo. Dan loncengnya juga dihidupin, ting-ting agar di dalan, pokoknya lah di dalan. Kamu les dulu deh sama Mas Wiwit Hosana. Mohon maaf. Jahit juga ya. Jangan lupa di-share di seluruh sosial media kamu pemirsa agar tahu ya kalau misal kita punya video baru dan juga loncengnya dinyala. Oh jelas. Kalau gitu, let's get to the story. Jadi Medam yang akan cerita pertama. Oke. Habis itu besok episode yang kedua adalah Ari Arsa gitu. Oke, cus. Oke, pemirsa, Medam akan cerita. Ini cerita adalah Medam alami sendiri ketika Medam masih kuliah. Oh, pernah sekolah. Pernah sekolah, kakak, mohon maaf. terus ini itu rentan 2000 bukan 2000 ya, kalau masalah tahun Medam sudah lupa, jadi kita aja tidak ya. usah nanti ketok. bahas kali ketok tahunnya ya. Jadi ini ceritanya dialami sama temannya Medam. Ini ceritanya itu adalah Medam itu kan gabung bareng sama grup paduan suara di fakultas gitu kan. Nah, sahabatnya Medam ini cowok, namanya Ferdi, ya. Itu tuh pengen banget ngelihat ayo Mei ikut, aku pengen ikut latihan kayak gitu. Cuman pengen lihat aja gitu kan. Nah, teman-teman paduan suara waktu itu juga sama Ferdi ini kenal banget gitu kan. Secara dia adalah sosok yang periang, sosok yang cheers gitulah. Dia tuh humble banget gitu loh, sama siapa aja nyapa pedes kayak gitu. ya? Sambal, kakak, salah ya. Nah, habis itu kita kalau latihan itu kan selesai kelas biasanya itu paling sore adalah jam 3:30. Jadi biasanya kita mulai latihan itu antara jam 2 sampai habis maghrib lah pokoknya. Sampai habis maghrib. Tapi karena waktu itu kita tuh lagi ada lomba gitu kan pemirsa, kita lagi ada lomba, jadi kita latihannya setiap hari kayak gitu. Dan pulangnya agak larut, sekitar jam 8:30 tuh baru balik gitu. Karena kebetulan juga pas itu barengan sama ujian juga nih kalau nggak salah ya. Jadi mulainya latihan itu agak-agak telat gitu lah. Oke, jadi ceritanya itu adalah kita selalu latihan itu di depan gedung rektor. Di depan gedung rektor, di mana di situ ada banyak sekali pohon-pohon. Ada pohon cemara, ada pohon beringin juga ada memang. Terus ada pohon-pohon kalau wong Jawa ngomong ki kok tetean gitu loh. Nah, gitu kan. Dan di kampusnya Mei itu ada danau. Ya, jadi danau buatan gitu kan. Ada danau kecil di situ, pokoknya rimbun sekali lah. Oke, sudah terbayangkan ya tempatnya seperti apa? Itu di Magelang? Itu di Semarang. Oh, di Semarang. Ya, itu di Semarang. Nah, kemudian kita sudah latihan dan si Ferdi ini memang bener-bener ngotot pengen banget ikut lihat aku latihan gitu kan. Dan setelah maghrib, setelah kita sholat gitu, kita kan evaluasi nih ceritanya. Evaluasi tapi
belum yang benar-benar evaluasi. Cuman yuk abis ini kita latihan lagi karena tadi masih ada suara yang agak begini gitu. Pelatihnya, coachnya tuh bilang seperti itu kan. Kita evaluasi sebentar, habis itu kita latihan lagi ya teman-teman. Oke gitu. Nah di situ tuh Mei tuh udah ngerasa yang aneh, Ri. Kenapa? Karena waktu itu kan Mei kan latihan hadapnya itu hadap ke utara gitu ya, hadap ke utara dan jadi ini pohon yang akan aku ceritakan itu ada di sebelah kanannya aku, jadi dia ada di timur kan, dimana di situ itu pohonnya itu deket-deket sama tempat duduk. Nah di situ tuh di kampus banyak banget tempat duduk ya, yang kebetulan itu adalah tangga, banyak banget tangga dan kan sebelahnya kan ada aula gitu kan. Nah di situ tuh si Ferdi itu duduklah di situ pemirsa, duduk sambil ngeliatin handphone, sambil ngeliatin aku, ngeliatin teman-teman semuanya, tapi pandangannya itu udah beda deh. Pandangannya tuh kayak yang kosong, kadang tuh kayak ngelamun ngelihatnya tuh ke sana. Tapi lebih banyak lihatnya tuh ke atas gitu loh. Terus aku lihat ke atas kan, set, ada apa ya, kayak ada sesuatu yang aduh ini kayak something wrong. Iya, habis maghrib itu kita pokoknya habis rehat, habis sholat gitulah. Kita lanjut lagi latihan. Nah setelah itu secara nih coachnya kita, Mbak Berta. Oh bukan, beda, bukan ya itu. High banget kalau Mbak Berta ya. Coachnya kita itu juga bisa dibilang sensitif sekali gitu kan. Tiba-tiba tuh coachnya Mei itu bilangnya begini. Beliau namanya Kak Agung. Itu bukan yang sana kakak, beda gitu ya, coret ya. Kak Agung ini tiba-tiba tuh deketin Mei sambil berbisik, Ferdi kenapa sih gitu. Hah, kenapa mas gitu. Coba deh kamu lihat dia kenapa gitu. Tapi memang ada yang aneh gitu, kayak dia tuh kayak kayak mencoba pingin ngobrol sama seseorang, tapi kayak masih iya enggak gitu loh. Kayak gitulah pokoknya yang ada di gitu ya? Nah gitu, yang ada di pikirannya Mei itu kayak gitu, kayak ngobrol, kayak pingin ngomong tapi tertahan gitu loh, Rik. Terus aku bilang sama Kak Agung ini, ya udahlah biarin aja, dia cuma pengen lihat kita latihan kok gitu. Pas ketika Kak Agung bilang kayak gitu, bau melati dong. Itu nyengat sekali, Rik. Sangat nyengat sekali, dan aku langsung berhenti saat itu juga. Terus aku ngeliatin Kak Agung, nah Kak Agung ngeliatin aku juga. Terus Kak Agung bilang, bisa mencium ya, kayak gitu. Kasih kode gitu. Terus aku bilang, ya bisa gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dia mungkin yang ada di atas. Maksudnya mungkin ada yang ada di pohon itu, itu si Kak Agung itu. Ya udahlah, kita masih ada latihan 1-2 sesi nih, karena kan masih banyak lagu yang harus kita latihanin gitu kan. Si Ferdi ini tetap ngotot mau nunggu aku pokoknya selesai pulang gitu. Terus udah selesai, semuanya sudah pada balik, semua udah pada balik. Si Ferdi ini, itu aku tanyain kayak gini, Ferdi, kamu kenapa dari tadi kok bengong terus sih? Dia cuma bilang, dan dia tuh gini loh, Ri, bisa bayangin gak sih ketika orang yang mungkin ya maaf ya kayak linglung gitu loh, dia ngeliatnya tuh ke atas terus, ke pohon yang kebetulan itu adalah pohon cemara gede banget. Pohon cemaranya tuh gede dan tinggi kayak gitu. Terus dia tuh begini, kasihan loh dia, Mei, kayak gitu. Aku kan bilang, padahal gak ada siapa-siapa ya. Kasihan apa? Siapa yang kasihan gitu kan. Nah waktu itu ada temanku nih, namanya Ismi. Dia anak Padus juga sih. Dan dia bilang, Mei ayo balik nggak gitu. Bentar tungguin, kalau kamu mau balik bareng aku nanti aku boncengin, tapi bentar aku mau ngomong sama Ferdi dulu gitu kan. Lah si Ismi ini bilang, si Ferdi tuh dari tadi aneh tau gak sih, Mei? Kenapa anehnya? Gak tau, dari tadi tuh ngeliatnya ke atas terus gitu. Oh berarti tidak hanya aku dan Kak Agung yang melihat, banyak yang notice, banyak juga yang ya? Melihat juga gitu kan. Terus si Ismi tuh udah yang narik aku. Itu Ferdi kenapa? Aku takut kalau dia kesurupan. Nah yang aku takutkan juga kayak gitu Ismi, tapi kita harus nolong dia nih. Gimana caranya biar dia bisa ikut kita, nggak ikut sesuatu yang kita nggak ngerti gitu kan. Si Ferdi bilang lagi, ayo dong turun, aku tahu kamu sendirian, tapi aku bisa bantu kamu kok. Aduh bayangin dong, itu posisi sudah sekitar jam 8:30 lebih kalau nggak salah. Itu kampus sudah sepi, gelap juga. Udah gelap juga, remang-remang dong. Terus aku bilang, Ferdi, ayo dong, jangan sekarang. Besok aja kalau mau ngobrol ya, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang sama Ferdi, aku pegang tangannya dan tangannya dia tuh dingin banget. Tapi posisi dia masih ngeliat di atas. Terus aku bilang kayak gini, Ferdi,
ayo kita pulang. Katanya mau makan, ayo kita pulang sekarang. Aku tarik tangannya, dia nggak mau, tetap aja berdiri di situ. Aduh, terus aku mikir nih, kenapa tadi Kak Agung pulang duluan ya gitu. Aku bingung gimana caranya. Terus aku bilang lagi sama Ferdi, kamu ngobrol sama siapa? Aku tanyain kayak gitu dengan sangat berani nih gitu kan. Terus Ferdi bilang, dia cantik Mei. Oke, cewek, ternyata ya cewek guys. Itu dia masih mandang ke atas, masih mandang ke atas, arah pohon itu. Tidak memandang aku sama sekali, Ri. Mandangnya tuh ke atas. Yang aku takutkan adalah ketika dia kesurupan dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti yang ditakutkan Ismi juga. Ini Ismi di belakangku udah narik-narik tanganku nih, udah mau balik. Ayo Mei, balik kayak gitu. Terus aku nanya lagi, Ferdi, dia di sana sendirian nggak apa-apa, tapi jangan kamu yang sendirian. Kalau kamu mau nemenin besok aja, sekarang udah malam. Aku bilang kayak gitu. Terus dia, tapi dia pengen cerita sama aku Mei. Iya oke, dia pengen cerita sama kamu, tapi sekarang balik dulu yuk. Aku bilang kayak gitu. Terus dia, ya udah. Akhirnya dia lemes. Dia lemes jalan gitu bareng sama aku. Aku gandeng, Ri, beneran deh aku gandeng gitu. Si Ferdi ini aku takut dia kelepasan atau kenapa-napa lari atau gimana gitu kan. Terus aku gandeng, terus pas mau nyampe parkiran, tahu nggak? Tiba-tiba dia tuh ngelepasin tangan aku, terus? Dilepasin gini, langsung bilang gini, Mei, kenapa lagi? Kasihan Ratna, Mei. Ratna. Aduh, aku merinding guys. Ratna itu siapa? Di sini gak ada namanya Ratna. Aku bilang, aku nanya terus ke dia, heh, Ratna siapa gitu. Aku goyang-goyangin badannya gitu kan. Ratna, aku tadi ngobrol loh sama Ratna. Kamu gak lihat aku ngobrol sama Ratna? Dia tuh kesepian, dia sendirian. Dia pengen aku nemenin dia malam ini. Oh, yang di atas tadi namanya Ratna. Aku bilang gitu nih. Si Ismi dah, oh Tuhan, tidak gitu. Dia, aduh Mei, tahu gitu tadi aku balik kayak begitu kan. Terus aku mantepin lagi nih, Ferdi, yang namanya Ratna itu bukan teman kita. Dunia kita beda, Ferdi. Enggak, aku tetap mau balik sama Ratna. Terus, oke, gini aja deh. Kamu tunggu di sini dulu ya, Ferdi. Kamu tunggu di sini. Aku sama Ismi mau ngambil motor. Nanti motorku aku puter lewat rektor deh. Nanti lewatnya lewat rektor, kita boncengan bertiga dah. Aku antar kamu ke kos, dah aku sampai kayak gitu loh, Hari. Terus aku suruh dia tunggu di situ aja. Terus dia bilang, bener ya, nanti anterin aku ke Ratna ya. Oh my god, aku disuruh nganterin ke Ratna, gitu. Oke, aku anterin kamu ke Ratna, tapi kamu tunggu di sini. Aku ngambil motor nih, Ri. Pas mau ngambil motor, aku lihat ke belakang, udah nggak ada Ferdinya. Sudah tidak ada pemirsa. Dan akhirnya aku sama Ismi nih nentu ini, gimana nih kira-kira. Terus kita mau cari, kita ada dua pilihan nih, ninggalin Ferdi sendiri atau memang benar-benar kita harus nungguin Ferdi. Kalau memang Ferdi jalan ke pohon tadi, ya kita mau nggak mau memang harus ngikutin dia gitu. Si Ismi udah yang nyerah, nggak Mei, aku nggak mau berhubungan sama hal seperti ini. Apa sih? Ini apa sih? Gitu kan? Nggak ada, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Ratna itu siapa? Kayak gitu. Terus akhirnya aku, yaudah kita ngeliat dulu si Ferdi kemana gitu kan. Motor aku masih taruh di parkiran, aku nggak jadi muter nih. Aku putusin, Ismi kamu kalau mau pulang dulu nggak apa-apa, aku mau ke Ferdi. Tapi akhirnya Ismi mau ngikutin aku. Ya, udah daripada sendiri juga dia takut kan. Akhirnya kita ngikutin lagi di jalan tadi dan ternyata benar, dia balik lagi ke pohon. Dan pemirsa tahu nggak, Ari tahu nggak sih, dia ngobrol kayak bener-bener ngobrol sama orang, guys, beneran. Jadi kayak yang dia itu, jadi ini pohon gitu ya, ini pohon. Si Ferdi tuh berdiri di sini dengan tangan tuh begini sambil ngeliatin ke atas, terus sambil dia tuh tangannya tuh begini-begini gitu loh, kayak bener-bener kita ngobrol kayak begini, Ri. Terus aku bilang, aduh ini gimana ya caranya menghentikan dia kalau misalnya aku tiba-tiba datang terus si Ferdi marah atau gimana. Aku kan takutnya kayak gitu. Aku tunggu sampai sekitar 9:30. Ya kurang lebih 1 jam lah dia hanya menyebut nama Ratna dan Ratna. Aku nggak tahu Ratna itu siapa. Terus akhirnya aku juga, ya kalau sekarang kan udah zamannya WhatsApp, zamannya kalau dulu kan masih SMS-an ya gitu. Aku bingung nih mau hubungin siapa, pulsa nggak ada kayak gitu, kayak kasian banget. Terus habis itu curcol sedikit lah. Habis itu aku nunggu terus aku manggil lah si Ferdi ini. Aku panggil pelan-pelan, Ferdi gitu. Dari jauh sih sebenarnya. Mungkin
cuman berjarak sin berapa meter ya deket lah pokoknya lah, tapi nggak deket banget. Fer mau balik nggak, katanya mau makan, aku lapar nih, kayak gitu. Terus yang aku denger saat itu, tahu nggak sih Ri, dia tuh bilangnya begini, Ratna, aku sudah dipanggil sama temen aku nih, karena tadi kita janjian makan. Kamu jaga diri baik-baik ya. Aduh tolong dong, dia disuruh jaga diri baik-baik guys. Ini tuh antara kayak takut, nyeremin, tapi juga geli gitu loh, iya kan. Terus yang besok aku balik ke sini lagi. Aduh dalam hati, aduh ampun ya Allah, dia bakal balik lagi ke sini mau ngapain lagi gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita pisah di sini ya gitu. Terus udah Ferdi tuh kayak bener-bener kayak nggak ada dosa gitu, balik yuk Mei kita makan. Nah pas makan aku anterin si Ismi dulu nih. Terus akhirnya kita berdua makan gitu kan. Makan tuh sampai jam 10:30 gitu. Aku ngajak ngobrol dia. Tadi tuh siapa Fer? Tadi tuh namanya Ratna. Dia itu habis gantung diri. Bayangin nih, dia habis gantung diri. Tapi si Ferdi itu punya sensitivitas tidak, sebenarnya tidak. Jadi mungkin hanya dia aja yang diajak komunikasi atau gimana gitu kan. Terus dia cerita detail dong. Dia tuh habis gantung diri karena dia tuh kasihan banget Mei gitu. Bajunya tuh putih ya, wangi banget kayak melati, putih tapi bawahnya tuh udah lusuh kayak gitu. Tapi cantik loh, rambutnya panjang. Terus aku bilang gini, tadi dia cerita apa aja? Banyak sih gitu. Tadi juga dia pengen ngobrol sama kamu. Oh terima kasih banyak gitu. Mohon maaf gitu. Ngobrolnya gimana coba kalau kayak gitu ya? Masa ngobrolnya berdiri di depan pohon kan, mana terus lehernya ke atas gitu kan, nanti tanya guys gitu kan. Kolesterol guys. Udah, terus setelah itu kita pulang masing-masing gitu kan. Terus jujur memang malam itu aku kepikiran banget sih Ratna ini sebenarnya sosok penunggu pohon itu atau enggak gitu, atau gimana, atau memang aku takutnya kalau Ferdi ini apa dia itu lagi kurang enak badan dan dia tuh berhalusinasi, lu bisa jadi loh ya kan. Bener. Besoknya aku ketemu nih, ini sudah esok hari ketemu, terus si Ferdi bilang, Mei nanti kamu latihan paduan suara lagi nggak? Waduh dalam hati ini pasti mau ketemu sama janjian nih aku gitu. Kayaknya hari ini libur dulu. Aku sengaja bohong sama dia karena memang kita latihan, tapi latihannya tidak di depan rektor ya. Kita latihan di lapangan kayak gitu kan. Terus ya kamu gak latihan ya, emang kenapa gitu? Gak apa-apa sih, pengen ikut aja. Terus aku nanya iseng, kamu mau ketemu ya sama Ratna? Kemarin sih janjian, tapi kayaknya aku males deh ketemu sama dia. Jadi tuh kayak bener-bener teman asli, kayak teman asli gitu loh. Males kenapa? Dia ceritanya sedih terus sih. Aku nggak tega dengernya kayak gitu. Tapi beberapa, dan itu setelah itu karena aku sibuk terus latihan terus dan ikut lomba itu kan, aku sampai lupa. Wah aku punya temen yang dia kemarin habis ngobrol sama si makhluk ini nih, nggak tahu siapa. Itu sudah selang sekitar 2 minggu 3 minggu lebih 1 bulanan lah, 1 bulanan lebih gitu sudah dari waktu dia ngobrol gitu. Aku tanya iseng gitu, Ferdi gitu, Mei gitu, gimana lombanya bla 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 bla. Terus aku nanya gimana Ratna siapa ya? Selesai ceritanya di situ. Berarti mungkin dia apa ya, mungkin ketika pas ngobrol sama si Ratna itu kayak dipengaruhi gitu kali. Bisa jadi loh. Ya? Bisa jadi. Banget, tapi ketika aku tanya, dia bilang Ratna siapa? Aku sudah benar-benar tidak berani bertanya lagi dan oke gitu. Terus dia tuh sampai yang ngejar aku, Mei Ratna siapa sih Mei, kayak gitu loh. So aku nih sampai sekarang sebenarnya jujur bertanya-tanya, kok bisa gitu dia tuh sebenarnya lihat apa gitu kan? Apakah memang dia berhalusinasi atau apa? Tapi dari cerita teman-teman itu katanya memang di situ pernah ada perempuan tahun lama sekali itu pernah bunuh diri di lokasi itu kayak gitu. Aduh merinding juga nih Bapak ya. Tapi memang banyak banget area kampus yang pasti banyak lokasi yang banyak pohonnya. Iya benar. Kan? Terus tempatnya itu tuh singup gitu ya. Singup. Dan dia ngapain gitu, maksudnya maghrib pas itu maksudnya duduk di situ
bukan karena maksud tertentu kan? Bukan, karena dia memang benar-benar lihat aku latihan kayak paduan gitu. suara ya. Tapi malah dapat pengalaman sama si Mbak Ratna ini. Iya, sama si Ratna. Tapi untungnya bisa ini sih si Ferdi ini bisa maksudnya lepas gitu loh bisa dari lepas, si gangguan si Mbak Ratna ini. Bener. Tapi waktu itu memang ketika aku gandeng, waktu aku ajak ke parkiran tuh memang tangannya dingin banget, dingin luar biasa dingin, dan memang di situ udah nggak enak banget hawanya. Ya. Apalagi sebelumnya kan aku sempat cium bunga melati itu tajam banget, yakin tajam sekali pemirsa. Itu ceritanya Medam tentang Mbak Ratna. Nah, tapi untungnya itu nggak berlanjut dan nggak ngasih efek negatif ya ke Mei sama teman-temannya iya, Mei ya. Bener banget. Aduh, kalau aku yang jadi kamu di posisi itu, aku mau ngapain? Pulang. Jadi mungkin nggak akan tak tungguin, aku bilang satpam, Pak itu ada yang belum pulang, tolong dicek. No gitu. Karena udah malam juga kan, udah malam posisinya. Iya, bener, udah malam. Habis latihan paduan suara kan, pasti kan capek. Capek jadinya, banget. Ada, aku mending pulang sih. Tapi luar biasa karena ternyata seorang Mei Damar ini meskipun makannya banyak, tapi sisi kesetiakawannya itu juga tinggi. Mei Dam lo setia. Trims. Mohon maaf, Bapak. Aduh, merinding nih dengar ceritanya Mei Damar malam hari ini. Aduh, serem-serem gimana gitu lah ya. Tapi ya memang masih jadi sedikit ada rasa penasaran. Tapi ya sudahlah pengalamannya. Tapi kamu gak cari tahu setelah itu? Enggak mau juga. Nanti kalau udah tahu malah gimana gitu malah kan. Kamu yang diajak curhat. Curhat di kencan mungkin. Jangan sebelum biarnya ganti ya. Ada ya. Aduh, ngeri banget nih pemirsa ceritanya Mei kali ini. Karena ini pengalaman asli yang pernah sendiri, kamu gitu. alami ya di masa kuliahan dulu. Tapi moral value-nya adalah mungkin kalau maghrib-maghrib jangan di bawah pohon ya pemirsa. Jangan di pohon. Benar banget. Sesuai agamanya masing-masing mungkin kalau yang muslim bisa beribadah gitu ya. Atau mungkin menjaga pikirannya agar nggak kosong gitu loh, biar nggak kesambet kan. Nah mungkin bisa jadi si Ferdi itu juga pikirannya kosong gitu kan. Dia ngelamun juga karena dari awal tuh dia udah ngelamun. Itu sih. Tanda-tandanya sebenarnya kalau misal diruntut banyak ya, maksudnya dia udah ngelamun, mungkin capek juga bisa, kondisinya gitu kan. Aduh, itulah pemirsa cerita dari Mei Dam tentang yang berhubungan sama wit-witan atau pohon ya. Semoga kita bisa lebih hati-hati dimanapun kita berada. Dalam artian tetap harus fokus, jangan ngelamun dan tetap berdoa ya Mei ya, dimanapun kita berada, agar kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Benar, karena setiap tempat itu kan kita nggak tahu siapa aja yang menjaga ya, atau siapa yang menghuni di situ. Dan percaya nggak percaya tetap ya mereka tetap ada. Ya tetap ada gitu kan. Kita juga hidup tetap berdampingan gitu walaupun beda dunia gitu kan. Oke pemirsa. Besok yang episode minggu depan kita bakal dengerin ceritanya Ari. Masih seputar wit-witan pemirsa. Nah ini juga salah satu pengalamanku yang pernah aku alami, tapi dulu ketika aku masih kecil banget sih. Tapi masih keinget sampai sekarang pemirsa. Dan ini terjadi persis di samping rumahku. Nah itu dia, makanya besok jangan lupa ya minggu depan bener ya minggu depan bener. Kamis depan kita ketemu lagi pemirsa. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share videonya pemirsa, agar yang nonton juga banyak ya. Bener banget. Terus jangan lupa apa? Pencet tanda lonceng ding ding. Nah biar tahu kalau misal kita upload video yang baru. Benar. Kalau gitu kita berdua si Bintang Pantura ini mau pamit dulu pemirsa. Mohon maaf, aku sang bintang pentas. Sudah cukup ya. Cukup. Nanti pemirsa perutnya sakit. Baik. Mau ulang tahun loh nih RB, jangan bikin pemirsa sakit. Jangan. Tapi ngomong soal ulang tahun, nah pantengin sosial medianya Recep Buntung pemirsa. Hadiahnya jutaan rupiah ya. Banget. Kayak ya ini kamu harus khusus bulan Maret. Ya, jadi kayak berliannya baru, handphone berlian baru, aku. jam tangan baru. Sayang pikirannya nggak baru. Ya, oke. Besok aku request ke bagian terkait ya. Baik. Kalau gitu saya Mei Damar. Saya Ari Arsa pamit juga. Bareng.